Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar kasus-kasus viral, dan terutama saat ini adalah kasus Agus dengan Teh Novi. Nah, jadi di sini guys, belum apa-apa ini RD Lau pengacaranya, kalau sekarang ini sudah mantan pengacaranya Agus yang sok keluar-keluar kemarin itu nantangin Bang John LBF. Waduh, sekarang udah keok, udah kayak ayam sayur ya, nggak minta maaf sama Bang John LBF. Nah, jadi nggak ada gunanya gitu kalau kita keluar-keluar sok-sok keras gitu ya, ujung-ujungnya minta maaf gitu ya. Jadi kalau jadi pengacara itu yang baik-baik aja, sesuai yang disampaikan, yang dikuasakan oleh kliennya terhadap dirinya. Jangan nantang-nantangin orang gitu ya, kalau ujung-ujungnya minta maaf. Tapi itu bagus ya, kalau udah minta maaf, udah baikan, ini kan bagus juga ya. Nah, sementara di sini mantan Irjen Ricky Sitohang juga ikut menanggapi soal kasus Agus dengan Teh Novi ini. Nah guys, kita pakai videonya, mari kita saksikan. Let's go. Ya, terkait dengan Bang John, jujur saya adalah orang yang memang dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya atas perintah dari Pak John untuk memberikan somasi. Sebetulnya makna dari somasi itu sah-sah saja, bukan somasi itu, justru somasi itu ruang untuk mempertanyakan permasalahan yang sedang terjadi, benar atau tidak, dan lain sebagainya. Intinya ketika saya berkomunikasi baik dengan lawyernya Bang John LBF, akhirnya ya udah nggak usah somasi, kita ketemu saja. Oh, sekarang sudah pakai Bang John LBF. Nah, dan saya pun meminta konfirmasi kalau kemarin itu pakai John LBF aja ya, kepada ketua, dan akhirnya saya bertemu dengan beliau, dan bahkan setelah saya analisa ini masalah, jangan biar ini ada hierarki ya, jadi jangan biar gak kusut, biar ini ada hierarki, biar ini menjadi tanggung jawab saya membantu tim ya. Saya bertemu dengan Bang John LBM dan kita berbincang-bincang ya, meskinya sebelumnya kan kita tahu panas kan begitu. Tapi ya alhamdulillah beliau orangnya bijaksana, dan ketika saya dengan beliau meminta maaf dan bermaafan, itu hal yang positif bagi saya, tidak mengurangi rasa halangan, atau misalkan tidak harus merasa teman-teman yang masih belum bisa menerima apa yang beliau sampaikan, tidak. Ini jujur masalah pribadi saya yang kemarin saya berstatement berlebihan, dan mungkin saya juga perlu membatasi sehingga tidak terlalu banyak kontra, sehingga permasalahan ini tidak menjadi blunder ke sana ke sini. Merasa bertanggung jawab. Saya tidak membela siapa-siapa ya. Lembek juga. Agus Salim juga tidak bisa mengatakan pemerasan, tekanan apa. Oh, bukan uang dia kok, justru fasilitatornya Novi. Saya juga nggak kenal siapa Novi itu ya. Tapi saya harus luruskan konstruksi hukum. Nah, apabila nanti dalam perjalanan saya katakan tadi ada digelapan, nah Novi bisa dikenakan melakukan penggelapan terhadap uang yang harus diperuntukkan kepada Agus. Ya. Maka saya jelaskan di awal tadi seperti itu. Itu konstruksi hukumnya. Nanti tentunya dari penyidik akan menilai, menganalisis laporan daripada pihak Agus Salim. Benar nggak konstruksinya? Aliran daripada uang ini ada nggak di Novinya? Kalau nggak ada ya Novi bisa dikenakan menggelapkan uang itu. Tapi kalau ada, dan ada kesepakatan antara Novi dengan Agus Salim, ayo kita berobat karena itu peruntukannya. Kalau seandainya tidak mau pihak Agus Salim itu, Novi berkewajiban untuk mengembalikan kepada donatur. Karena kan ini kan miliknya donatur, bukan miliknya Novi, bukan miliknya Agus Salim. Ya kalau memang tidak mau dia menerima untuk dibawa berobat, ya sudah kembalikan kepada donatur sesuai dengan jumlah yang sudah diterima oleh Novi. Kira-kira begitu ya? Iya, setuju juga. Tapi kalau secara undang-undang ini kan memang di bawah yayasan, artinya ada pertanggungjawaban. Berarti tidak masalah dan gak apa-apa ya Pak kalau para donatur ini meminta uangnya dikembalikan lagi, itu nggak masalah. Justru itu tadi saya katakan, donatur mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban, kembalikan aja kepada donatur. Karena ternyata terjadi kekisruan di dalam aliran dana tersebut kepada objek, yaitu Agus Salim. Ternyata dari objek sendiri tidak sesuai dengan konstruksinya. Ya, kalau gitu kembalikan aja uang kami. Novi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kepada
para donatur kan ada tuh dari transferan kah, apa dari yang langsung diberikan melalui kwitansi, ya kembalikan saja. Karena ini bukan miliknya Novi. Jangan pula dibuat ajang melalui yayasannya mengumpulkan dana kemanusiaan tapi dipergunakan sendiri, itu juga salah. Nah, ya kembalikan saja. Nah, tapi menurut hemat saya ya, ini kalau saya berpikir ya, kenapa tidak ada restoratif justice? Tentunya kedua belah pihak saling mengalah untuk mendapatkan suatu posisi itu, supaya ini jangan jadi kisruh. Kalau saya sudah dilaporkan, tentu nanti dari pihak kepolisian akan melakukan langkah-langkah restoratif justice itu. Tapi tentunya harus melibatkan pihak donatur, karena mereka yang punya hak. Donatur jangan sampai diabaikan. Sampai ke pengadilan sekalipun, kalau saya berumur ke pengadilan, donatur wajib diminta keterangannya tentang konstruksi uang yang ada. Kira-kira gitu ya. Kalau Mbak Novi yang sudah berbuat baik membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Kasihan orang yang sudah membantu, bekerja keras, berjuang untuk membantu Agus tiba-tiba berhadapan dengan hukum. Dan yang melaporkan adalah orang yang dibantunya sendiri, yaitu saudara Agus. Agus Salim. Jangan sampai terjadi. Meskipun sudah dilaporkan, gampang. Kalau memang sudah sepakat berdamai, laporan itu bisa dicabut. Kemudian yang ketiga, buat pihak-pihak lain, siapapun itu, jangan ngompor-ngompori, jangan terus memanas-manasi, jangan terus memprovokasi. Giring sarankan mereka untuk berdamai, karena tadi ada orang yang harus dibantu agar terus semangat hidupnya. Ada orang yang telah berbuat baik, jangan sampai berhadapan dengan hukum, agar Mbak Novi terus berbuat baik membantu sesama sesuai dengan keahliannya. Dan ada masyarakat yang lebih mengharapkan ketenangan. Banyak sekali masyarakat yang menyarankan agar kasus ini segera berdamai. Kasihan semuanya. Banyak komentar seperti itu. Sehingga saya lebih memilih berdamailah kedua belah pihak. Baik Agus maupun Mbak Novi, segeralah berdamai. Turunkan ego masing-masing. Buat Agus, kurangi kebenciannya dengan Mbak Novi, kurangi kesalnya dengan Mbak Novi. Karena biar bagaimanapun juga Mbak Novi ini sudah berbuat baik membantu Agus. Buat Mbak Novi, ini baru kalau bijaksana memang banget ya Pak Tony ini. niatnya itu baik, meminta agar uang donasi dari rekening Agus itu dipindahkan ke yayasannya Mbak Novi, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi itu hanya dititipkan agar penggunaannya transparan, terkontrol untuk kepentingan pengobatan Agus. Maka segeralah komunikasi dengan pihak Agus, sampaikan maksud baiknya itu, agar pihak Agus pun memahami bahwa uangnya itu bukan untuk kepentingan diri Mbak Novi, bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi masih untuk kepentingan Agus. Sehingga tinggal teknis penggunaannya saja nanti dibicarakan. Kalau teknis penggunaannya itu nanti dibicarakan dan sepakat apapun itu, apakah tetap masih berada di rekening yayasan, kemudian penggunaannya itu disepakati, ataukah dikembalikan ke rekening Agus, namun penggunaannya juga disepakati, setiap penggunaannya disepakati dengan Mbak Novi, atau bagaimana? Terserah. Yang penting bagaimana masalah ini bisa selesai. Kalau sudah sepakat, sudah selesai, laporan di Polda Metro Jaya itu gampang bisa dicabut itu. Betul. Karena yang dilaporkan itu baik Undang-Undang ITE maupun pasal 369 KUHP, semuanya itu delik aduan. Artinya kalau sudah tidak ada yang dirugikan dan korban atau pelapornya itu mencabut laporan,
maka perkara itu dihentikan. Selesai berarti Jadi ya. saya berharap dengan selesainya kisruh masalah donasi ini, Agus pun nanti tidak putus asa, tetap optimis hidupnya. Mbak Novi pun tetap semangat terus untuk berbuat baik, membantu sesama. Iya, iya, iya. Itu saja dari saya. Iya, Salam damai. mantap. Oke, keren. Pak Tony memang hebat, mantap, memang sangat bijaksana. Jadi beliau di antara pengacara-pengacara yang terlibat di dalam permasalahan Agus ini, Pak Tony inilah yang menurut saya pengacara yang paling the best, yang paling bijaksana. Saya kasih nilai 100. Mantap ya. Nah, jadi kesimpulannya ini terkhusus ini buat Agus dan juga pengacaranya. Kalau Teh Novi dari awalnya, walaupun Agus telah melaporkannya, kan udah ada tuh videonya, walaupun Agus telah melaporkannya gitu ya ke pihak kepolisian, beliau Teh Novi ini tetap akan membantu Mas Agus. Nah, gitu. Nah, jadi ini kata-kata yang disampaikan Pak Tony ini harusnya khususnya untuk Agus dengan orang-orang sekitarnya gitu ya, yang ngotot pengen melaporkan Teh Novi, menyalahkan Teh Novi, sementara Teh Novi yang jelas-jelas membantunya, yang telah dilaporkan Agus ke polisi, masih tetap ingin membantu pengobatan matanya Agus. Gila nggak tuh? Itu berarti melekat banget itu ya perempuan ya. Waduh, andaikan aduh, gila. Semoga kebaikan Teh Novi dibalas berlipat ganda lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke guys, di sini juga berbagai macam tanggapan-tanggapan, bahkan mantan Irjen Polisi Ricky Sitohang pun juga turun gunung nih menanggapi soal kisruhnya Agus dengan Teh Novi, dan juga di sini sepertinya mantan jenderal ini beliau juga mendukung apa yang dilakukan oleh Teh Novi ya, dan juga tidak membenarkan juga apa yang dilakukan oleh Agus dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi itulah guys video kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah nonton, dan bagi yang ingin berkomentar silahkan sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.